Pernahkah Anda memperhatikan mengapa ciuman tertentu tetap melekat lama setelah momen itu berlalu? Mengapa sentuhan bibir yang singkat dapat meresap lebih dalam daripada percakapan, menciptakan kenangan yang tidak hanya hidup di pikiran, tetapi juga menetap dengan tenang di jiwa? Di dunia yang dipenuhi dengan pertemuan cepat dan koneksi dangkal, kekuatan sejati dari sesuatu yang selembut ciuman seringkali diabaikan. Namun kenyataannya adalah, di mana seorang wanita dicium mengungkapkan jauh lebih dari sekadar hasrat. Itu berbicara langsung kepada psikologinya, emosinya, dan bagian dirinya yang jarang ia ungkapkan. Bagaimana jika memahami tempat-tempat halus, hampir tersembunyi di tubuhnya dapat sepenuhnya mengubah cara dia merasakan tentang Anda? Bagaimana jika alasan mengapa beberapa pria meninggalkan kesan yang abadi sementara yang lain menghilang begitu saja kurang berkaitan dengan penampilan atau pesona, dan lebih berkaitan dengan kesadaran? Sebelum kita membahas lebih dalam, berhentilah sejenak dan berlangganan saluran ini. Apa yang akan Anda dengar bukanlah nasihat umum. Ini mungkin secara permanen mengubah cara Anda memahami koneksi, keintiman, dan bahasa sentuhan yang sunyi. Sekarang mari kita singkirkan klise, nasihat romantis yang sudah usang, dan teknik-teknik kosong yang telah merampas makna keintiman. Ini bukan tentang adegan film atau rayuan yang sudah direncanakan. Ini tentang psikologi, tentang koneksi emosional, tentang dialog tak terucapkan yang telah ditunggu-tunggu oleh tubuh seorang wanita untuk dipahami oleh seseorang yang cukup peka. Karena bagi seorang wanita, ciuman tidak pernah hanya sekadar ciuman. Itu adalah sinyal, sebuah pesan, terkadang bahkan sebuah ujian. Ketika seorang wanita menutup matanya saat bibir Anda mendekat, dia tidak memutuskan hubungan. Dia melakukan sebaliknya. Dia melangkah ke dalam kerentanan. Tanpa kata-kata, dia berkata, "Aku cukup mempercayaimu untuk membiarkanmu memasuki ruangku." Dan bagaimana Anda menciumnya, dan terutama di mana, menjadi jawaban apakah kepercayaan itu tepat sasaran. Ya, semua orang tahu tempat yang jelas, bibir. Masyarakat telah mengangkat ciuman bibir menjadi simbol gairah tertinggi. Dan meskipun itu membangkitkan hasrat, itu hanyalah adegan pembuka. Kisah sebenarnya dimulai di tempat lain, di tempat-tempat yang sering diabaikan, namun sangat didambakan. Inilah area di mana emosi dan psikologi saling tumpang tindih, di mana ciuman menjadi simbolis, bukan sekadar fisik. Bagian-bagian tubuhnya ini membawa makna yang jauh melampaui daya tarik. Mereka membangkitkan rasa aman, kekaguman, dan hasrat sekaligus. Tempat pertama yang harus kita telusuri mencerminkan kebutuhan mendalam seorang wanita akan keamanan emosional. Ini halus, mudah diabaikan, namun syarat dengan makna selama berabad-abad. Ketika dicium di sini, pesannya jelas. Kamu aman bersamaku. Aku menghormatimu. Aku melihatmu. Tanpa disadari, dia merasakan pertahanannya melunak dan hatinya merespons. Bukankah luar biasa bahwa isyarat sederhana seperti itu dapat melarutkan penghalang yang tidak pernah bisa dicapai oleh kata-kata? Tetapi ini menimbulkan pertanyaan penting. Mengapa wanita bereaksi begitu intens terhadap ciuman tertentu? Mengapa beberapa ciuman tetap terpatri dalam ingatan sementara yang lain menghilang? Jawabannya terletak pada psikologi emosional. Otak mengaitkan makna dengan sentuhan. Dan bagi wanita, di mana ciuman diberikan seringkali menentukan apakah ciuman itu diingat sebagai ciuman biasa, penuh gairah, atau sangat intim. Setelah Anda memahami 3 tempat yang diam-diam dirindukan wanita untuk dicium, Anda mulai berkomunikasi langsung dengan alam bawah sadarnya. Bayangkan menyadari bahwa lokasi ciuman dapat secara diam-diam memberitahu dia apakah Anda melihatnya sebagai sesuatu yang sementara atau abadi. Bahwa sesuatu yang sekecil tempat bibir Anda mendarat dapat menentukan apakah Anda hanya sekadar momen atau kenangan yang terus diputar ulang olehnya. Ingat kembali saat ciuman membuat Anda merasakan sesuatu yang lebih dalam daripada hasrat. Mungkin itu tidak intens atau dramatis. Mungkin itu lembut, tak terduga, ditempatkan di tempat yang bermakna. Tetapi itu membuat Anda merasa dihargai, dipahami, dihormati. Efek yang sama ada pada wanita
hanya diperkuat oleh kepekaan emosional mereka. Pikiran wanita tidak memisahkan daya tarik fisik dari koneksi emosional. Baginya, keduanya tak terpisahkan. Ciuman di satu tempat mungkin menunjukkan gairah. Di tempat lain, itu membisikkan kesetiaan. Di tempat lain, itu menyatakan kekaguman. Masing-masing membawa tanda psikologisnya sendiri. Bersama-sama, mereka membentuk melodi, melewatkan satu nada, dan lagu itu terasa tidak lengkap. Sekarang mari kita bahas lebih dalam. Tempat pertama sama sekali bukan tentang gairah. Ini tentang rasa hormat. Sebuah ciuman di sini memberitahunya bahwa dia lebih dari sekadar tubuhnya. Bahwa Anda menghargai kehadirannya, martabatnya, esensinya. Psikologi menunjukkan bahwa ketika seorang wanita merasa dihormati, hasratnya berhenti menjadi rapuh. Hasrat itu menjadi kuat. Tanpa rasa hormat, daya tarik memudar. Dengan rasa hormat, daya tarik semakin dalam tanpa batas. Tempat ini adalah dahi. Sekilas, tampaknya terlalu sederhana, bahkan polos. Tetapi kesederhanaan sering menyembunyikan kebenaran terdalam. Ciuman di dahi bukanlah tentang kegembiraan, melainkan tentang perlindungan. Ia diam-diam mengatakan, "Aku menjagamu." Ia menyentuh kebutuhannya akan rasa aman, stabilitas, dan ketenangan emosional. Dahi adalah tempat kekhawatiran terbentuk, tempat stres bersemayam. Ketika Anda menciumnya di sana, Anda mengatakan kepadanya bahwa dia tidak harus menanggung semuanya sendirian. Anda menenangkan pikirannya, bukan hanya menyentuh kulitnya. Secara psikologis, itu meyakinkan pikirannya, dan pikiran adalah gerbang menuju hatinya. Tetapi keintiman adalah sebuah perjalanan, bukan hanya satu langkah, yang membawa kita ke tempat kedua, leher. Leher mewakili paradoks, kekuatan dan kerentanan sekaligus. Secara biologis, leher kaya akan ujung saraf. Secara psikologis, ciuman di leher melambangkan kepercayaan. Ketika seorang wanita mengizinkan akses ke lehernya, ia membuka ruang evolusi yang dirancang untuk dilindungi. Ciuman di sini bukan hanya hasrat, ini adalah penyerahan diri. Tubuhnya bereaksi seketika, napasnya berubah, denyut nadinya meningkat, emosi dan daya tarik menyatu menjadi satu pengalaman. Ciuman ini membutuhkan niat, terlalu agresif, dan momen itu akan hancur. Tetapi jika dilakukan dengan terkendali, ciuman ini membangkitkan rasa pelepasan yang mendalam. Dan penyerahan diri, dalam psikologi wanita, bukanlah kelemahan. Ini adalah kepercayaan pada tingkat tertinggi. Ketika ia merasa cukup aman untuk melepaskan kendali, ia mengungkapkan bagian dari dirinya yang jarang dilihat orang lain. Ciuman di leher tidak hanya menciptakan daya tarik, tetapi juga membuka keintiman. Namun masih ada satu tempat lagi, sering diremehkan, jarang dipahami. Tangan. Tangan membawa makna. Tangan menciptakan, bekerja, menghibur, dan bertahan. Tangan memegang kekuatan dan kelelahannya. Saat Anda mengangkat tangannya dan menciumnya, Anda mengirimkan pesan yang kuat. Aku mengagumimu. Aku menghormati apa yang kau lakukan. Aku menghargai siapa dirimu. Secara psikologis, ini memenuhi kebutuhan manusia yang mendalam untuk diakui. Ciuman di tangan menjembatani hasrat dan rasa hormat. Dan ketika kekaguman bertemu dengan daya tarik, koneksi menjadi tak tergoyahkan. Tangan juga menyimpan kenangan. Kita mengalami dunia melalui tangan. Saat bibir Anda menyentuh tangannya, kesan itu tetap melekat. Itu halus, bermartabat, tak terlupakan. Wanita mungkin melupakan kata-kata. Mereka mungkin melupakan janji. Tetapi mereka tidak melupakan pria yang menghormati mereka secara diam-diam. Sekarang hubungkan maknanya. Dahi berbicara tentang keamanan. Leher berbicara tentang penyerahan diri. Tangan berbicara tentang kekaguman. Bersama-sama, mereka membentuk segitiga keintiman yang melampaui gairah. Tetapi inilah yang tidak pernah disadari oleh kebanyakan pria. Bukan hanya di mana Anda menciumnya, tetapi mengapa. Niat mengubah segalanya. Ciuman dahi yang dipaksakan terasa hampa. Ciuman leher yang terburu-buru kehilangan kekuatannya. Ciuman tangan yang tidak tulus terasa hampa. Wanita merasakan kebenaran secara instan. Ciuman tanpa niat hanyalah kontak fisik. Ciuman yang bermakna menjadi kenangan. Psikologi menunjukkan bahwa wanita mengingat momen-momen emosional dengan sangat jelas. Mereka memutar ulang gerakan, nada suara, sentuhan seperti adegan dalam film. Ketika Anda menciumnya di tempat-tempat ini dengan tulus, Anda memberinya kenangan yang akan terus diingatnya berulang kali.
Jadi tanyakan pada diri Anda, apakah Anda ingin menjadi biasa saja atau tak terlupakan? Karena wanita tidak mencari kesempurnaan, mereka mencari kesadaran. Seorang pria yang memahami bahwa keintiman bersifat emosional, simbolis, dan sangat manusiawi. Ciuman di dahi adalah jaminan. Ciuman di leher adalah penyerahan diri. Ciuman di tangan adalah kekaguman. Ketika Anda memahami ini, Anda berhenti bersaing. Anda berdiri terpisah. Anda menjadi kenangan yang akan dia kunjungi kembali. Standar yang dia bandingkan dengan orang lain. Jadi, lain kali Anda berpikir ciuman hanyalah ciuman, ingatlah ini. Itu adalah pesan, sebuah pernyataan, sebuah bab dalam kisah yang tidak akan pernah dia lupakan. Di dunia yang bergerak cepat, pria yang tak terlupakan bukanlah mereka yang hanya menyentuh tubuh, tetapi mereka yang menyentuh jiwa. Dan terkadang, yang dibutuhkan hanyalah mengetahui persis di mana harus memberikan ciuman.